Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para pemirsa, pecinta Bravos Radio yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, sehat sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di Bravos Channel bersama saya, Batara Hutagalung. Tema kita sejak 1 bulan ini masih tetap pemilu 2024 Jurdil versus Pemilu 2004 curang dengan subjudul Pilpres 2024 Jurdil versus Pilpres 2024 curang. Seperti biasanya kita menampilkan tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat atau mantan-mantan pejabat, baik sipil, militer, dan sebagainya, polisi juga, untuk menyampaikan pandangan-pandangan mengenai pemilihan umum langsung serentak dan Pilpres ini. Kali ini tamu kita melalui Zoom dari Bogor, tepatnya dosen dari Universitas Juanda. Kita sapa di sini Dr. Appendi Arsyad, dosen dari Universitas Juanda. Ya, tetapi beliau seperti banyak akademisi semua di seluruh Indonesia, itu juga mengamati dan mencermati kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di negeri tercinta ini. Dan tentu tidak luput hal ini, yaitu yang telah berlangsung sejak tanggal 14 Februari tahun ini, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kita langsung saja menyapa dan masuk ke materi. Bapak Dr. Appendi Arsyad, bagaimana pengamatan Bapak sama seperti akademisi-akademisi yang dimulai dengan para akademisi dari Universitas Gadjah Mada di Jogja, dan sekarang ini boleh dikatakan ya seluruh akademisi di Indonesia buka suara. Silakan Pak Appendi Arsyad menyampaikan pandangan Bapak secara keseluruhan mengenai pemilihan presiden yang telah berlangsung sejak tanggal 14 Februari. Silakan Pak Appendi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Batara Hutagalung. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya, pikiran segar ya. Sekali lagi ini sebuah kehormatan bagi saya untuk sharing di forum channel Bravo ini, dan terima kasih juga atas rekomendasi Profesor Sardi ya, PPSN. Saya juga agak merasa terhormat ini di forum yang bagus ini. Memang saya memiliki perhatian terhadap perjalanan bangsa ini, terutama Pilpres 2004 ya. Mungkin tulisan saya itu mungkin sudah ada puluhan barangkali ya. Sebagian sudah saya share ke Pak Batara. Jadi ya, saya sudah baca beberapa tulisan Bapak. Ya, berbagai macam sudut pandang sudah saya berikan di sana, mulai dalam konteks bagaimana undang pemilu itu sesat dan menyesatkan, bagaimana gesture dan style dari Presiden Jokowi yang sulit diterima akal sehat ya, dan melanggar Undang-Undang 45, undang-undang dan seterusnya. Dan ini opini ini cukup banyak di media sosial ya. Nah, kemudian juga bagaimana lembaga-lembaga negara, MK ya, tidak rahasia lagi, dah semua publik tahu ya, KPU bagaimana kelemahannya ya dan sebagainya. Dan ini kita memang cukup prihatin ya melihat ini nih ya. Jadi artinya demonstrasi anti Jokowi ini masuk akal lah ya. Jadi warga negara yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan ini yang pro demokrasi tentu tidak bisa terima keadaan seperti ini ya. Hari ini juga ada demonstrasi besaran di DPR ya. Saya tanggal 1 Maret dulu demonstrasi ke sana, dan di Bogor saya ada perkumpulan untuk beberapa komunitas yang membicarakan tanggal 1 Maret juga ikut turun ke jalan. Saya ikut demonstrasi ke DPR ya. Dan waktu itu libur ya, DPR-nya reses ya, jadi saya di luar pagar aja nggak bisa masuk kita. Tapi masa cukup banyak 1 Maret juga awal dari demonstrasi itu. Pagi-pagi kami demonstrasi dulu di Sugeng, saya orasi di sana juga dan sebagainya.
Ya. Jadi teman-teman di Bogor, Cianjur, Sukabumi itu ada sikapnya. Kita ada pasang itu spanduk kita ya, berapa kelemahan-kelemahan yang ada di rezim saat ini ya. Jadi ini nggak usah saya uraikan lagi, semua tahu ya. Jadi kesimpulannya adalah memang penyelenggaraan pemilu saat ini dengan fakta bukti-bukti yang ada cukup terang-benderang kecurangan ya. Jadi tidak jujur dan adil ya. Nah, jadi memang kalau kita ingin Indonesia ini beradab maju ya, bisa mewujudkan tujuan cita-cita bernegara, ya mau tidak mau kita harus tunduk patuh pada undang-undang hukum gitu. Itulah. Itu kuncinya. Saya kebetulan mengajar sistem kelembagaan ya, institution ya. Ya. Disertasi saya juga mengenai kelembagaan gitu ya. Jadi syarat mutlak sebuah negara itu harus supremasi hukum adalah panglimanya gitu ya. Patuh Nah, inilah yang patuh disayangkan kepada oleh hukum. kita. Iya. Jadi sadar hukum itu adalah panglimanya. Jadi semua stakeholder, semua badan penyelenggara negara termasuk presiden, dia harus paling terdepan ngasih contoh ya pelaksanaan hukum itu. Nah, tapi aneh rezim Jokowi ini yang orang yang harus jadi panutan ya, orang yang harus mengasih contoh, orang yang pelopor menegakkan keadilan kebenaran justru berbuat sebaliknya. Ini yang cukup perhatian kita ini. Yang seharusnya beliau itu seorang negarawan. Negarawan. Nah, tulisan saya ada Pak. Saya 4 bulan yang lalu kegelisahan dari publik ini saya tulis. Jokowi jadilah negarawan sejati. Itu ada tulisan saya. Nanti saya share ya. Mungkin masih ada jejak digitalnya. Jadi saya sudah membayangkan gerak-gerik Jokowi waktu itu dan dipertegas cawe-cawe itu saya semakin membuktikan bahwa Jokowi telah diperingatkan oleh pakar perguruan tinggi, oleh LSM, oleh berbagai pihak. Itu tidak ada geming ya. Jadi saya juga menulis tentang itu bahwa Jokowi ini perlu diperiksa kesehatannya. Dan saya tulis di dalam tulisan saya itu Jokowi ini urat saraf dosanya udah putus, urat saraf malunya udah putus, urat rasa bersalahnya udah putus gitu ya. Jadi kalau diperiksa secara mental nggak sehat harusnya MPR, DPR harus membuat sebuah penilaian gitu loh. Jadi nahodanya kalau mabuk gini kan bahaya ya. Ya kan ya. Jadi saya tulis itu bahwa kalau nahodanya kaptennya memang mabok, ini bisa bahaya negara ini. Jadi saya selalu di akhir tulisan saya save NKRI, save NKRI, selamatkan rakyat. Ya. Jadi ini negara ini udah oleng ini, Pak. Jadi itulah tulisan saya terakhir itu. Jadi kemudian saya mencari tahu di mana problemnya ini. Saya juga banyak tulis. Sebetulnya ini adalah peran mengawasi dari Presiden Republik Indonesia adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu Undang-Undang 45 ya. Tapi MPR-nya nggak ada suaranya, nggak ada apa gitu ya, nggak ada bunyi. MPR itu kan dalamnya DPR kan intinya kan, dan DPD juga nggak ada. Jadi lahirlah tulisan saya memang. Tadinya saya minta tolong MPR memanggil Presiden Jokowi untuk minta penjelasan di sidang MPR apa yang dilakukan. Itu ada tulisan saya ya. Ya itu bisa. Lalu tidak ada geming perubahan, lalu saya tulis lagi bahwa Jokowi, Presiden Jokowi ini berbuat semena-mena ini karena Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 amandemen keempat itu mandul. Jadi memang ada problem struktural kelembagaan di sana bahwa MPR sekarang ini berbeda dengan MPR sebelumnya ya. Jadi inilah yang saya lihat. Oleh karena itu kembali kita ke Undang-Undang Dasar 45 asli tanggal 18 Agustus 45 itu sikap saya ada tuh di tulisan saya. Mengapa ini alasan saya lihat di situ? Karena begitu rumitnya proses impeachment presiden. Kedua, dominasi wakil rakyat pilihan langsung dominan di situ. Golongan-golongan tidak ada di MPR yang baru ini ya. Jadi raja-raja Nusantara, pewaris pembela kemerdekaan terdepan ini nggak punya akses terhadap perjalanan bangsa ini ya. Jadi itu saya lihat ada kelemahan di sana. Jadi stakeholder yang ada di MPR hari ini hanya diwakili oleh DPR yang DPD yang dipilih langsung oleh rakyat ya. Tidak ada wakil golongan ya, tidak ada wakil kampus, tidak ada wakil koperasi, tidak ada wakil guru, tidak ada wakil raja-raja yang menguasai ada istiadat di Nusantara. Itu kelemahannya. Banyak lagi kalau ingin saya bicarakan bahwa
Kedua adalah presiden harus Indonesia asli. Saya kebetulan pendatar P4 tahun 88 ya. Jadi kenapa itu? Memang Undang-Undang 45 asli ada diskriminatif. Kenapa diskriminatif? Karena yang menegakkan kemerdekaan itu adalah para ulama, para santri, para tokoh-tokoh yang mau berkorban untuk menegakkan NKRI itu. Oleh karena itu diprotek ya. Memang ada sekarang debat tebal, siapa yang berbumi, siapa berbumi. Itu kan bisa disusun. Siapa yang berbumi. Kita lihat sejarahnya. Jadi oleh karena itu nih jebol lah kita Undang-Undang 45 ini, masuklah unsur-unsur asing yang luar biasa saat ini. Nah, saya curiga. Jadi Jokowi ini, saya ada nulis terakhir 2 hari yang lalu, dia gubernur RRC di Indonesia. Ya. Nah, itu ya lihat. Mengapa Indonesia ini menjadi bagian penting dalam konteks global? Cina sangat berkepentingan. Pertama, penduduknya banyak. Dia harus impor penduduknya sebagian ke Indonesia. Kedua, Indonesia kaya raya sumber daya alam. Ketiga, pasar. Keempat, Indonesia ini adalah punya geostrategik yang sangat seksi gitu. Ya. Jadi ambisi Cina untuk menguasai dunia itu entry point-nya salah satu Indonesia. Bagaimana caranya? Dia bikinlah boneka-boneka yang ada di daerah-daerahnya sebagai negara perlebaran. Ya, baik Pak Apendi, baik ya. Kalau kita kembali ke sekarang permasalahan yang sangat aktual beberapa hari belakangan, ya. Adalah jalan keluar dari mungkin kekisruhan yang ada saat ini, kemelut terutama yang belakangan ini sangat dipermasalahkan, yaitu penghitungan suara hasil pencoblosan, ya. Yang ini kan yang tidak jelas. Dan kemudian berbagai hal yang boleh dikatakan sangat tertutup dan kelihatannya harapan masyarakat luas atau mungkin mayoritas ya bahwa hal-hal ini dapat diungkap sebenarnya itu hak itu ada di DPR melalui hak angket. Iya. Ya. Nah, jadi bagaimana pendapat Pak Apendi dalam hal ini karena kelihatannya rencana hak angket yang konon katanya akan mulai dibahas setelah DPR kembali bersidang setelah reses tanggal 5 Maret tahun 2024, sekarang sudah tanggal 19, sudah 2 minggu. 2 minggu sudah berjalan, tetapi belum ada kabar berita kelanjutan dari hak angket ini. Bagaimana pandangan Pak Apendi dalam hal ini? Baik Pak, jadi memang saya setuju awalnya tadi itu sangat berharap yang bisa menghentikan bias atau pelanggaran hukum dari penyelenggara negara, terutama Presiden Jokowi, itu melalui konstitusional di DPR ya, melalui titik masuknya hak angket ya. Dan kita mapping waktu itu lihat itu nggak rahasia lagi, kekuatan paslon 1 dan 3 itu cukup dominan ya, di atas 50% kan. Di atas kertas sudah lebih unggul. Iya kan, lebih kan bisa ya. Tapi perjalanan kemudian beberapa hari kemudian saya melihat gimmicknya yang memang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Sampai saya menulis 2-3 hari yang lalu, ini hak angket pesimis ya. Ketika saya melihat gerak-gerik daripada PDIP ya, kok pada sidang pertama Ketua DPR RI Puan tidak hadir, kemudian memberi kesempatan kepada Ketua Harian Gerindra, wakil ketuanya DPR itu Dasko Ahmad itu, ya kan? Saya simak pidato Dasko, bagaimana dialog di DPR, nampaknya ya tidak ada tanda-tanda untuk mengagendakan hak angket ya. Saya amati lagi. Kemudian dalam substansi pidato Ketua DPR Puan Maharani, katanya ke luar negeri, itu tidak ada hal-hal yang konkret untuk mengagendakan hak angket. Kalau saya simak dari substansi pidatonya itu yang dibacakan oleh Dasko itu. Ya, kan ada di YouTube ada. Pak Apendi, gagasan usulan hak angket ini bukankah keluar dari Capres 03 yaitu Ganjar sendiri yang adalah kader dari PDIP? Ya itulah Pak. Jadi ini ada anomali di sini Pak. Jadi PDIP itu kalau imamnya Ketua Umum PDIP adalah Megawati Pak. Saya pernah sampaikan di kelompok teman-teman saya diskusi politik, kingmaker pada saat angket itu 2. 1 Surya Paloh, kedua Megawati. Ya kan? Terutama paslon 3 itu imam besarnya Bu Megawati. Apa kata Bu Megawati?
A, B, B gitu loh. Ya. Ya, saya nggak lihat Ganjar di situ ya. Megawati inilah yang megang full power ya. Nah, dan orang tunduk semuanya di dalam PDIP itu. Kemudian Surya Paloh saya ada hopeless. Saya ada tanda tanya ini. Karena dipanggil oleh istana, dia datang sebagainya. Statementnya juga ngambang-ngambang gitu, abu-abu ya. Ya. Tidak ada ketegasan ya. Saya diskusi dengan teman saya lewat WA Jo Japri bahwa ini gesturnya memang tidak memungkinkan terjadi hak angket. Lalu teman saya kirim tulisan ke saya bahwa Puan Maharani PDIP akan siap berkoalisi dengan Kim. Itu saya tulis, Pak. Ya. Saya tes ke kawan-kawan, ini rapat teman saya. Nah, jadi jangan terlalu percaya hak angket akan terjadi. Ya. Dan beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, saya mendapatkan Puan Maharani dan jajaran PDIP, termasuk Sekjen PDIP, berajang sana ke Hambalang menemui Prabowo. Ya. Lalu saya dengar pidato 2 orang itu. Jadi memang itu adalah bentuk bukti daripada tulisan teman saya itu, dokter juga ya, bahwa memang Puan akan berkoalisi dengan Kim ya. Tunggu waktu aja. Kalau dia serius audiensi di Hambalang itu. Nah, itu. Jadi memang tulisan saya mengenai wakil rakyat hari ini, berapa kali tulisan saya, sikap atau watak dari para politisi kita hari ini super pragmatisme. Yang kedua adalah munafik, ya. Jadi tidak bisa dipercaya mereka-mereka itu, ya, suka berbohong, ingkar janji dan berkhianat, ya. Ya. Nah, saya buktikan bagaimana bolak-baliknya fenomena politik SBY Muldoko, Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Megawati. Saya tulis, Pak. Sekarang Ya. belum ada reaksi. Jadi ada kemungkinan ya. Peristiwa tahun 2019 terulang kembali, di mana setelah kalah 2 kali lawan Jokowi, Prabowo bersedia menjadi pembantu Jokowi. Ini kita akan melebar diskusi ya. Saya akan mengembangkan terus ide saya ini. Ya. Jadi memang kesimpulannya ini, saya bilang ke kawan-kawan saya, sulit memprediksi politik Indonesia, unpredictable ya. Tulisan saya ada. Ibarat bola buldar itu ditendang, arahnya kemana, akhirnya kita nggak tahu. Inilah karakter yang susah ditebak kalau kemunafikan ini terjadi, bohong ya, ingkar dan sebagainya. Ini yang terjadi hari ini ya. Ya. Kemudian ini gerak-gerik dari para elit politik kita ya, terutama parpol P3 juga merapat ke Kim ya, mewakili oleh Uno ya, Nasdem, Surya Paloh ya. Jadi diskusi sekali teman saya, ini Anies dan PKS akan ditinggalkan lagi. Karena memang super pragmatisme itu, mereka berpolitik itu tidak dasarkan ideologi Pancasila. Dia, maaf sekali lagi, kedudukan posisi menteri atau jabatan publik yang lain, kemudian didukung oleh penghasilan ya. Dan belakangan ini sudah berbagai rumor sudah beredar mengenai pembagian jatah-jatah menteri. Golkar minta 5 kursi. Iya Pak, koalisi besar Pak. Ya. Jadi Prabowo itu sejak kampanye sudah menyebarkan dia akan merangkul lawan. Saya dengar betul visi misinya itu, strateginya itu. Jadi koalisi besar. Padahal sebenarnya cukup banyak yang meragukan hasil penghitungan, apalagi kalau hasil quick count itu kan dari dulu sudah diketahui itu adalah bayaran semuanya. Tetapi kemudian yang hebatnya, hasil dari KPU itu mirip-mirip dengan hasil quick count. Jadi, jadi sebenarnya begini, ini kan psychological warfare. Ya. Ternyata memang cukup banyak dari 01, pendukung 01 dan 03 percaya bahwa mereka sudah kalah. Baik, gini Pak, itu ada tulisan saya Pak. Tulisan saya klaim quick count, ya, gebuk duluan, urusan belakangan. Itu ada tulisan saya. Ya. Maaf, saya baru 30 tahun mengajar komunikasi pertanian di jurusan agribisnis ya. Saya ngerti modelnya komunikasi itu. Jadi itu teori mereka tim sesnya Paslon 2 mereka mengaplikasikan namanya teori model jarum suntik. Jadi hypodermic needle model Pak. Ya. Nah, jadi dia mulai dari rekayasa declare berapa jam setelah tanggal 14 malam itu, dia kumpul di Senayan. Saya juga kaget kok bisa ya kumpulkan dalam sekejap ini malam itu saya juga. Ada curiga itu rekayasa. Kemudian
saya baca Tempo, oh betul. Jadi Tempo kan valid datanya kan, udah di planning jauh hari. Ya. Jadi memang akal fulus itu, akal bulus ini, akal jahat ini ya, ini memang dominan Pak. Juga itu ada rekayasa. Jadi pukul duluan itu bangun opini apapun bentuknya dari hasil Fitcon. Fitcon itu jelas surveyornya bayaran ya. Ya. Kalau merujuk dari Profesor Effendi Ghazali kan, ahli komunikasi politik ya. Ya. Jadi ini orang bayaran semua. Karena uang kelompok rezim Jokowi ini nggak berseri Pak. Saya tahu dari kawan-kawannya. Ya. Banyak sekali uangnya. Dari tambang, dari PP komisi, uang-uang yang ya money laundering macam-macam lah ya. Jadi masuk akal tuh rumor toko-toko ulama, toko-toko apa yang berpengaruh dibayar itu masuk akal, nggak berseri duitnya ya. Ya. Nah, jadi memang ini terjadi money politik itu, transaksional itu. Kemudian ini semakin yakin saya setelah Roy Suryo ngomong bahwa KPU nggak beres. Jadi ada cloud Alibaba, ada operatornya dari orang asing, tempatnya ITC dari servernya KPU di Singapura, Ya. di Perancis, di Cina. Nah, jadi ini saya semakin yakin tulisan saya itu Tapi ini, belakangan kan diakui oleh KPU kerjasama dengan dengan grup Alibaba yang iya itu terbukti di pengadilan. salah satu Ya pendirinya kan itu di pengadilan Jack, terbukti ya. bahwa dia ada kontrak dengan Alibaba Ya, di betul. pengadilan itu. Dan salah Nah, satu jadi pendiri dari Alibaba ini Jack Ma. Dan iya, Jack Ma ini adalah anggota Partai Komunis Cina. iya, iya Pak. Jadi teori saya tadi, tulisan saya terakhir bahwa Jokowi adalah gubernur RRC di Indonesia, itulah yang menguatkan saya. Salah Ya, satu jadi order tadi, proyek yang sangat strategik KPU diberikan ke luar negeri. Saya sampai menulis orang yang bertanggung jawab terhadap ini harus di pengkhianat bangsa, ya. Jadi menjual negara data-data kita ke luar negeri dan mengatur demokrasi Indonesia ini dikendalikan oleh server orang-orang luar ya. negeri. Tetapi Ini harusnya sebenarnya sudah begitu parah sekali penyimpangan ini, harusnya DPR itu harus mengklirkan, memanggil jadi sebenarnya begini, menteri-menteri terkait. Pak Ya, Apendi, Pak Apendi kan mengharapkan Jokowi ini bersikap sebagai negarawan. Apakah enggak lah. masih ada harapan? Dulu waktu dia harapan, ya. masih langkah-langkah yang masih awal, saya ingatkan di situ. Tapi sekarang nggak bisa lagi dihadapkan Jadi negarawan lagi. Pak Apendi sekarang tidak mengharapkan lagi Joko Enggak, Widodo saya bersikap sebagai negarawan. tidak, nggak bisa lagi, dia udah masuk kubangan, udah masuk lubang, nggak bisa lagi. Ya. Nggak bisa lagi dia. Nah, jadi dulu ya 3-5 bulan lalu saya ingatkan, dia waktu itu baru punya niat ya manuver-manuver. Nah, jadi ada protes. Kalau tadi Pak Apendi menyampaikan bahwa Jokowi ini cawe-cawe, ini memang diperdebatkan. Apakah Jokowi melanggar undang-undang atau tidak? Melanggar Pak. Jadi saya sebelum Pak Wakil Presiden Yusuf Kala bicara pelanggaran konstitusi, pelanggaran Undang 45, saya udah berpendapat, sudah beropini saya, ya, itu pelanggaran. Dan tulisan saya ada tuh tentang Undang-Undang Pemilu sesat dan menyesatkan itu, karena bertentangan dengan Undang 45, ya kan? Ya. Makanya saya bilang Yusuf itu bukan ahli hukum, dia politisi, dia tim sukses Jokowi, itu ada tulisan saya. Ya. Jadi memang itu saya ada tulis bahwa Jokowi melakukan pelanggaran Undang 45 sama sumpah dan janjinya. Ya. Jadi tidak bisa seorang presiden masuk dalam ruang sempit, eksklusif untuk ada pasal anaknya. khusus yang dilanggar oleh. Iya. Iya, presiden itu secara etikanya inklusif Pak, ya. Berdiri di semua golongan Pak. Ya. Ya, kecuali dia berhenti dulu, jadi sipil atau jadi orang biasa. Ya. Boleh dia main. Tapi kalau dia melekat sebagai negara, peran fungsinya secara normatif, ya secara konstitusional, dia harus inklusif, berdiri di semua golongan. Ya itu ya satu. Ya, Mengapa? karena dia itu kepala negara. Itu sumpah jabatan. Iya, itu dia kepala negara Pak. Iya. Jadi kepala negara, itu saya pakai itu, konsep kepala negara itu. Ya. Jadi dia itu dalam konteks main bola namanya wasit Pak. Ya. Jadi saya tulis di situ, suatu ketika nanti, ini beberapa bulan yang lalu saya tulis, kalau Jokowi tetap cawe-cawe, dia tidak bisa adil, ini kalau sebagai wasit akan ada nanti penonton bonek-bonek itu akan turun ke lapangan, akan menghajar tuh wasit. Nah, apa artinya ini? Saya melihat akan ada ke depan ini masa-masa yang tidak bisa lagi menerima dan akan mengejar tuh
namanya Jokowi itu tidak adil. Ya. Sekarang nggak tanda-tandanya. Ini sudah saya ingatkan Pak. Jadi tidak bisa karena dia sebagai kepala negara itu ada hope di situ. Rakyat ini bergantung pada dia semua golongan. Nah, kalau ada chaos antar partai, saya bilang waktu itu siapa penengahnya nggak ada. Nah inilah. Jadi di sini harus ada kewaspadaan ya para penyelenggara negara. Nah, saat ini saya juga pesimis Pak. MK adalah lembaga konstitusi terakhir menyelesaikan sengketa. Sekarang MK-nya terlibat banyak semua orang yang kena tercemar juga kasus Gibran ini. Jadi ada distrust society Pak. Jadi publik sekarang tidak percaya dengan institusi itu ya. Dan ini cukup dominan. Ya. Jadi kalau diserahkan ke MK tetap paslon 2 menang ya karena orang-orangnya orang Jokowi semua ya. Nah, kemudian itu kemudian ya makanya solusi yang terbaik itu adalah angket, tapi maaf DPR kita nggak ada satupun yang mau mendengar demonstran sampai sekarang. Mana ada fraksi yang mau turun mendengarkan demonstran? Nggak ada. Yang ada tuh mobil-mobil militer sudah banyak sekali, pagarnya begitu ketat sekali. Jadi saya menayangkan demonstrasi tanggal 1 Maret saya hadiri, ya teriak-teriak di jalan aja, dianggap angin lalu aja oleh mereka-mereka DPR itu. Kalau Jokowi oke lah mereka. Kalau DPR kan ada di situ 9 fraksi atau 10 fraksi. Kenapa enggak mereka serap aspirasi rakyat itu? Atau public hearing atau sebenarnya mereka digaji oleh rakyat ya, iya, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. iya Pak, jadi inilah problem sumber daya manusia kita, wakil rakyat kita ini. Maaf sekali lagi nih. Saya nggak punya harapan Pak. Ya, termasuk ke PKS pun fraksi oposisi hari ini juga nggak jelas suaranya. Harusnya nih PKS tampil mendekat ke demonstran, bagaimana caranya ya. Ya. Ini nggak ada Pak. Pak, saya tahu nggak demonstran hari ini. Ada nggak Pak fraksi yang tidak sejalan dengan Jokowi meladeni demonstran? Nggak ada kan? Ini fakta. Iya makanya Pak sulit Pak. Jadi apa lagi? Jadi yang terjadi nanti nih terjadi inkonstitusional Pak. Nah, makanya Pak saya punya pandangan lain Pak. Belum saya tulis Pak. Indonesia ini hanya 2 kekuatan yang bisa menyelamatkan NKRI ya. Untuk menurunkan Jokowi salah satu langkah jangka pendek. Karena saya anggap kalau Jokowi terus berkelanjut kekuasaannya Indonesia karam lah ini ya. Kejadian bagian satelit dari Cina itu ya, RRC. Nah, jadi baik dari prestasi maupun kepentingan lain ya. Jadi ini ada 2 kekuatan ini, satu di kalangan umat Islam harus solid, Muhammadiyah, NU ya, sebagainya ya. Yang kedua TNI Pak, yang punya senjata ya. Jadi memang 2 ini mudah-mudahan ya. Tapi saya lihat gerak-gerik TNI yang Angkatan Darat, saya lihat memang wait and see ya. Tidak ada yang seperti Polri ya kan? Nah, kalau Polri udah masuk kan perangkapnya Jokowi ya. Jadi ini 2 harus. Nah, mudah-mudahan Gatot ini punya pengaruh ke internal TNI. Karena saya lihat juga para kelompok 100 tokoh yang kritis dan sebagainya itu banyak purnawan-purnawan yang memang punya pengaruh insya Allah ya. Walaupun dia nggak punya senjata. Ya. Tapi mudah-mudahan satu ketika ada link. Jadi begini Pak. Kalau TNI militer itu udah mendarah daging namanya Pancasila, politiknya politik negara Pak ya. Kalau udah dipandang ini negara terancam, mereka akan keluar dari sarangnya. Ini tunggu momentum Pak. People power nggak berhasil, ya kudeta. Ya kan? Kudeta. Jadi siapa yang bisa Pak Effendi kudeta? memperkirakan akan terjadi people power. People power kombinasi Pak dengan kekuatan militer Pak. Seperti kasus bagaimana Soeharto menggantikan Soekarno ya. Jadi kekuatan sipil bergerak tapi harus ada elit politik militer masuk. Ya, backing militer. Itu. Iya, nggak bisa Pak. Yang merebut kekuasaan itu senjata Pak. Ya. Sipil itu hanya teriak-teriak aja memberikan opini publik ya. Jujur aja walaupun untuk andilnya besar. Tapi tanpa ada intervensi militer sulit Pak merontokkan kekuasaan itu. Memang berat, temboknya berat ya. Itu satu. Jadi maksud saya itu inilah yang kita tunggu hari ini ya solusinya ya. Mudah-mudahan TNI Angkatan Darat yang cinta tanah air itu NKRI harga mati itu kalau dia baca tanda-tandanya bahwa Indonesia akan dijajah oleh negara atau kelompok-kelompok tertentu, nah dia keluar dari sarangnya ya. Nah, saya nggak tahu siapa tokoh-tokoh yang memang muncul, saya nggak punya
kemampuan mendeteksi personal ya. Tapi gejala-gejalanya bangkitnya Purnawan ABRI TNI itu saya lihat udah ada banyak ya, banyak termasuk Gatot ya, Gatot duluan ya kan. Cuman kalau lama-lama orang-orang yang berbeda hari ini dengan tantang yang sama, common enemy-nya jelas, dia bersatu Pak. Ya. Itu teori Pak. Nah, jadi memang tinggal waktu aja. Ya, jadi Kalau begini, seandainya, Pak Effendi, Hah? seperti di banyak negara selalu ada Ya, dua kekuatan, ya. ya, Nah, seandainya di sini dimunculkan people power dan ya, kemudian tetap masih ada pendukung-pendukung dari Jokowi ya. ataupun yang lain, ya, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal. Iya, jadi memang tulisan saya gitu Pak. Kalau Jokowi ini seperti ini cawe-cawe terus ya, dia membangun polarisasi namanya. Polarisasi ini pro dia, maaf mungkin orang bayaran ya, Ya, karena menikmati kekuasaan yang pragmatisme itu, kelompok kontra yang memang loyal terhadap cita-cita bernegara dan kuat apa namanya itu norma etik dan hukumnya tegak, ya, moralitasnya ada ya. Dua kelompok ini memang terjadi dalam realitasnya. Nah, disinilah terjadi polarisasi yang tajam ini, yang mau tidak mau chaos, chaos itulah kesempatan militer masuk. Kenapa apa? Ada pembenaran dalam sebuah negara, tentara nasional itu berkewajiban melindungi negara. ya. Karena Jadi terpaksa. menurut Pak Effendi, apakah Nah, masih ada jalan untuk agar tidak terjadi konflik horizontal di mana sesama anak bangsa dibenturkan atau berbenturan? bisa A- Pak, bisa Pak. Jadi kalau di manajemen nanti pengelolaan demonstran tidak profesional atau ada pembiaran, terjadi Pak, makan korban Pak. Jadi kalau ada korban, pemicu revolusi terjadi. Nah, disitulah chaos terjadi dan militer hadir di situ untuk penyelamatan negara ya. Nah, ini teorinya begitu Pak, prakteknya juga begitu dalam sejarah suksesi-suksesi yang ada di yang sifatnya by accident ya, bukan Ya, by design ya. ya, Jadi mungkin ramalan saya ini, kalau Jokowi tidak mundur, saya ada tulisan saya, Jokowi paling bagus mundur biar tidak banyak korban ya, ya, tidak banyak energi terbuang. Tapi Jokowi ini kan nggak sehat mentalnya. Jadi dia tidak ada rasa bersalah. Justru dia panik, memperkuat terus posisinya. Anaknya, menantunya ini, apa segala, koalisi lah dirangkul ini. Dia lakukan terus ya. ya, Tapi anehnya orang-orang yang didatang itu, datang ke dia gitu loh. Jadi apa ini? Saya juga lihat, kalau ilmu magic mungkin dia punya kekuatan itu ya, hipnotis gitu ya. Saya kesana pikirannya. ya, Jadi ini kok bisa orang-orang, maaf ya, nama-nama beken yang punya gelar ya, akademik, pengalaman terbang politik ya, tahu konstitusi negara, kok mau aja gitu loh. Nah, ini yang saya juga jujur aja nih ya, penasaran gitu ya. Kenapa ini ya? Kenapa ini jadi begini ya? Nah, jadi kok Gibran masuk dia setuju apa ya? Apa enggak ada di antara mereka yang lebih hebat berpengalaman yang memenuhi syarat undang-undang? Ini juga bingung saya. Bagaimana saya lihat sosiologi Golkar, PAN ya, PBB dan sebagainya itu partai-partai besar, kok akal tulusnya nggak jalan, yang dulu ya, akal bulus. Nah, ya kan akal bulus dan pulus gitu. Jadi teori saya Pak sederhana Pak. ya, Jadi kawan-kawan ini masuk ke parlemen, masuk ke politik, motivasinya bukan cinta negara Pak. ya, Motivasinya lebih banyak sebagai profesi untuk mencari hidup di situ. Oleh ya, karena itu, masuk uang pulus sifatnya misal miliaran atau 500 miliar apa 1 triliun tuh udah runtuh tuh Pak. Karena dia berpatokan duduk di parlemen ada biaya, mempertahankan kekuasaan biaya. Nah, mengapa biaya ini? Karena masyarakat kita ya belum berkualitas demokrasinya Pak. Baru politik baik, sembako. ya, baik, Gitu. ya, Jadi luar biasa, ya, yang hal-hal itu disampaikan Pak. oleh Pak Dr. Effendi Arsyad. Ya, Ya, terima ya. kasih banyak Pak Oke Effendi. Pak. Ya, Ya, kita mungkin jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. baik Pak. Hal-hal sudah sangat banyak hal-hal yang perlu disampaikan, yang telah disampaikan kepada masyarakat luas. Ya, Apakah ada closing statement dari Bapak Effendi untuk masyarakat? ya. Atau mungkin Saya untuk gini Pak, Presiden Joko Widodo? dalam tulisan saya kita memang tidak boleh pesimis ya. Kita tetap yakin optimis ya. Dan yang hak itu pasti akan datang. Itu firman Allah Quran ayat 81 ya saya baca betul. Ya, Kebenaran itu pasti akan muncul. Kebatilan itu pasti binasa. Soal waktu aja, kapan kita nggak tahu, Rasya Allah. Nah, jadi memang kita doa pada Tuhan,
Mudah-mudahan bangsa negara ini selamat ya. Jadi jangan Amin. faktor Jokowi Indonesia ini runtuh gitu ya. Dan orang-orang yang bernaluri baik, yang berpikir tulus ya, berakal sehat, ini muncul ke permukaan ya dengan kekuatannya sehingga nanti Indonesia tidak jadi masuk jurang gitu ya. Tetap negara yang kuat ya. 2045 kita negara yang maju ya, Indonesia emas gitu ya. Tapi kalau ini tidak kita rubah gayanya, manajemen pemerintahan, tata kelolanya buruk gini, saya pesimis kita bisa mencapai 2045 Indonesia emas ya. Baik. Oleh karena itu kita bertanggung jawab menyelamatkan negara ini. Dengan cara bagaimana? Ya konstitusional udah kita mainkan ya. Ternyata mungkin nanti larinya inkonstitusional kan. Ya. Nah, siapa yang berperan di sini? Politik negara itu setahu saya adalah ABRI, TNI yang punya senjata ya. Kalau kita ini kan nggak punya otak aja kan. Kalau mereka kan punya senjata ya. Jadi itu Pak. Mudah-mudahan muncul para jenderal yang berhati nurani dan setia negaranya kebangsaan nasionalnya tinggi dan dia bisa menyelamatkan negara. Itu akhir dari sebuah proses perjuangan. Amin. Makasih sekali Terima lagi. kasih. Semoga pesan-pesan dari Bapak Dr. Apendi Arsyad didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan mungkin dapat sebagai bahan pertimbangan untuk dilaksanakan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Dr. Apendi Arsyad, dosen dari Universitas Juanda di Bogor. Selamat sore. Ya, Selamat semoga sore, Pak. kita Betul. jumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, Makasih. dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah mengikuti perbincangan kami bersama Dr. Apendi Arsyad dan semoga jumpa lagi kita di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.